Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di Mas Show, Al Mustari Show, episode ke-18 bersama saya, Ibu Tiara. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 25 November, merupakan tanggal di mana ditetapkannya sebagai Hari Guru Nasional. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, hari ini kita akan membahas mengenai peran guru Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa di masa pandemi atau BDR. Pada saat ini telah hadir narasumber kita dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang tentunya sangat berperan penting dalam keberhasilan pendidikan. Telah hadir bersama kita, beliau merupakan pengawas pendidikan agama Islam. Beliau adalah Ibu Siti Robiah, SAG MPD. Betul, Ibu? Iya, betul. Ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat ya, Bu ya. Amin. Mudah-mudahan begitu juga dengan Bu Tiara dan Amin, segenap Al Mustari ya. Amin. Iya, dalam Mas Show hari ini kita akan berbincang-bincang ya, Mah ya Bu ya, mengenai peran guru Indonesia dalam mencerdaskan anak bangsa di masa pandemi atau BDR, Mah. Ya. Sehubung dengan adanya COVID-19 ini ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan Ibu tidak keberatan ya, Bu ya, untuk sedikit berbincang-bincang di acara Mas Show kita kali ini. Ya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Langsung saja ya, Bu ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Jangan yang berat-berat ya. Oh iya, baik Ibu, insya Allah. Oke. Ya. Sebelumnya, Ibu sudah berapa lama menjadi pengawas, Bu? Berapa ya, dari 2015 ya. Belum begitu lama sih ya, 2015, sekarang 2020, jadi 5 tahun. 5 tahun ya, sebelumnya? 5 tahun. Sebelumnya saya jadi guru PAI di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor juga, di Kecamatan Taman Sari. Wah, alhamdulillah ya, Bu ya. Jadi kalau misalnya jadi pengawas itu ada tes-tesnya seperti itu ya, Bu ya? Lumayan banyak tesnya. Lumayan banyak. Ya, dari mulai tes tulis, tes lisan, kemudian nyusun makalah ilmiah, kemudian presentasi dan sebagainya lah, kayak gitu. Oh iya. Nah, karena hari ini itu Hari Guru ya, Mah ya? Ya, Bu, Hari Guru ya. Nasional. Apa pendapat Ibu tentang Hari Guru Nasional ini? Hari Guru Nasional. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Hari Guru Nasional tanggal 25 November untuk semua guru di Indonesia, terutama guru-guru di SD dan SMP Al Mustari. Semoga semuanya sehat, semuanya dalam berkahnya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hari Guru Nasional ini kalau menurut saya itu adalah satu bentuk penghargaan, satu bentuk penghormatan terhadap guru, terutama terhadap jasa-jasa guru yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Kemudian kita tahu juga bahwa guru-guru Indonesia ini sangat beragam, terutama teman-teman guru yang berada di wilayah-wilayah terpencil kayak gitu. Jadi benar gitu, dan saya setuju ketika guru dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ya, karena banyak jasanya. Jadi HGN yang sekarang ini dan tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun sebelumnya, HGN merupakan bukti penghormatan. Menurut saya gitu, penghormatan atau penghargaan terhadap guru. Jadi ya walaupun itu kalau dilihat dari sejarahnya mungkin nggak akan terlepas dari PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang kita tahu bahwa itu dari mulai sebelumnya itu kan ada PGI, Persatuan Guru Indonesia, ada PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda gitu. Kalau dilihat dari sejarahnya itu kan ternyata jadi banyak ya sebelum jadi PGRI. Sebelum jadi PGRI itu kan dari tahun 1912 ya, dari mulai penjajahan Belanda gitu. Jadi jadi HGN yaitu
Kalau menurut saya hanya itu. Jadi penghargaan, bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap guru. Iya. Gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, langsung saja ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa BDR ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Mas Menteri Nadiem ya Pak ya Bu ya. Nah, di mana dalam menghadapi COVID-19 ini adanya krisis kesehatan sehingga terpaksa melakukan BDR guna mencegah dan memutus rantai virus corona ya Bu ya. Nah, bagaimana peran guru dalam kondisi tersebut Bu? BDR. Belajar dari rumah ya. Iya, peran guru dalam BDR ya, kalau menurut saya tidak jauh berbeda dengan peran guru pada masa normal ya, pada masa sebelum COVID. Jadi tetap guru itu harus menjadi motivator, harus tetap sebagai inovator juga gitu. Dan hanya ada tambahannya mungkin yang sekarang ya, guru dituntut untuk menguasai teknologi, ya kan? Iya, betul. Kemudian ada inovasi dalam mengolah bahan ajar, kemudian harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, orang tua siswa dan sebagainya kayak gitu. Jadi peran guru sangat besar dalam BDR ini, walaupun tidak terjadi tatap muka. Iya. Ya kan? Bahkan kalau mau dikatakan, kalau mau jujur ya, kayaknya peran guru dalam BDR ini berat banget. Lebih berat ya kan? Lebih berat. Kenapa? Karena kalau dulu sebelum pandemi, pembelajaran itu di sekolah ada tatap muka, kemudian dari pagi sampai dengan sore, dengan siang mungkin. Nah, kita jadi bisa melihat penilaian itu bukan hanya penilaian akhir, tapi juga penilaian proses, terlihat, betul kan? Iya, nah, kemudian ada terjadi interaksi dan komunikasi dengan siswa yang sangat efektif. Tapi ketika masa BDR seperti ini, guru kemudian harus berpikir gimana caranya nih materi tersampaikan, kemudian anak-anak tidak boring, sementara kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi orang tua, ekonomi terutama ya, ekonomi. Betul. Karena faktor penunjang, terutama gawai atau HP atau laptop, kadang-kadang anak-anak kan tidak disediakan. Mereka ada yang pakai punya orang tuanya dan itu dipakai ke mana? Ke kantor. Iya. Nah, anak-anak baru bisa belajar ketika orang tua nyampe di rumah. Nah, jadi peran guru ini jadi nambah. Kalau kemarin itu belajar hanya dari pagi sampai dengan jam 3 misalnya. Kalau sekarang kadang-kadang itu tugas anak-anak sampainya ke guru itu jam 12 malam kadang-kadang, ya kan? Ibu orang tua dulu. Jadi peran guru ini sangat penting dan malah tambah penting, tambah berat gitu kalau dalam BDR. Benar nggak Bu Tiara? Iya, betul sekali. Betul. Selanjutnya ya Bu ya, bagaimana upaya guru dalam menanamkan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini? Kan sangat penting ya Bu ya untuk pendidikan karakter ini ya Bu ya. Pendidikan karakter itu nggak bisa diabaikan ya. Mau dalam pendidikan yang tatap muka konvensional seperti yang lalu maupun yang dalam BDR sekarang ini, pendidikan karakter itu justru yang utama, yang pertama gitu. Yang utama buat kita tanamkan ke anak-anak. Kenapa? Bagaimanapun juga karakter siswa yang baik, karakter siswa yang baik lah, yang soleh, yang bagaimana itu semua yang positif itulah yang kita harapkan, iya kan? Nah, bagaimana upaya guru dalam menanamkan karakter pada masa sekarang, pada masa BDR? Ini tidak bisa lepas dari peranan orang tua. Jadi penanaman karakter ini akan sangat maksimal ketika guru bekerja sama dengan orang tua. Jadi ketika hanya guru yang menanamkan karakter, yang memaksimalkan upaya untuk penanaman karakter ke siswa, sementara orang tua abai di rumah,
saya pikir nggak akan tercapai, tidak akan maksimal kayak gitu. Jadi penanaman karakter pada masa sekarang antara guru dan orang tua itu mutlak adanya. Jadi harus kerjasama ya Bu? Harus kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, aduh repot deh. Betul sekali Bu. Iya. Ya, selanjutnya, menurut pandangan Ibu ya Bu ya, sejauh mana keberhasilan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau ngomongin keberhasilan, gimana ini? Saya jawabnya apa ya? Bingung. Keberhasilan pembelajaran pada masa pandemi ya. Ini mungkin antara satu sekolah dengan sekolah lain akan berbeda. Kenapa? Karena keberhasilan pembelajaran dalam masa pandemi ini banyak faktor penentunya. Banyak faktornya, diantaranya adalah sarana, ya kan? Sarana, kemudian wilayah geografis juga menentukan. Ketika ketika guru ingin menerapkan daring dalam jaringan, sementara wilayah geografisnya tidak memungkinkan, mau bagaimana, ya kan? Kemudian ketika misalnya wilayah geografisnya sudah bagus, mendukung untuk pembelajaran daring, tapi gawainya, alatnya tidak ada, itu juga jadi masalah. Gitu. Jadi keberhasilan pembelajaran pada masa pandemi ini tidak bisa disamakan gitu ya. Tidak antara satu sekolah dengan sekolah lain. Mungkin di perkotaan pembelajaran BDR ini lebih baik lebih bagus dengan daring, tapi belum tentu juga untuk di wilayah luar kayak gitu. Dan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa di masyarakat ya, saya sering dengar pendapat masyarakat, ini sangat tidak efektif ya. Menurut saya belum efektif. Kayaknya belum semua siap dengan pembelajaran BDR seperti ini. Ya kan? Belum semua siap karena apa? Karena BDR ini kita laksanakan itu karena keterpaksaan. Betul nggak? Karena keterpaksaan. Jadi sepertinya sih belum semuanya berhasil gitu. Tapi peran guru, kembali ke peran guru yang tadi itu, ketika gurunya kreatif, ketika gurunya inovatif dan bisa memanfaatkan atau bisa mengubah keterbatasan ini menjadi satu solusi, insya Allah akan berhasil kayak gitu. Dan jangan lupa juga bahwa pembelajaran BDR ini harus kerjasama antara orang tua dengan guru, ya kayak gitu. Kalau menurut saya punten. Jadi ya tergantung ya Bu ya. Tergantung ya keberhasilannya, belum bisa. Saya belum bisa jawab gitu kalau disebut ini berhasil atau tidak sih gitu BDR sekarang ini. Masalahnya ya itu tadi, kembali ke banyak faktor penentunya. Gitu ya Bu. Baik Ibu. Jadi faktornya tadi ya Bu ya, jadi masing-masing sekolah berbeda. Faktor gurunya juga ya Bu ya. Betul. Nah, gurunya sekarang dituntut untuk belajar banyak. Iya, banyak banget ya Bu. Banyak. Sekarang tuh ada yang sudah pinter, tapi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Banyak guru yang sudah mulai pinter bikin video dan sebagainya kan. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Termasuk Mutiara udah itu tuh. Videonya udah bagus-bagus deh kayaknya. Ibu lihat ya Bu. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi harus dituntut ya Bu ya, harus bisa, harus kreatif. Harus kreatif, meningkatkan kompetensi seterusnya ya. Jadi harus lebih ya sesuai dengan ini ya Bu, perkembangan zaman. Jadi kita enggak ya harus lagi. Selanjutnya ya Mah ya. Apa peran pengawas selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Peran pengawas ya. Masa pandemi ini menuntut kita banyak belajar, ya kan? Semenjak Bapak Presiden kita mengeluarkan
mengeluarkan statementnya, katanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, otomatis kan semua sektor dilaksanakan dari rumah, ya kan. Iya. Walaupun sekarang ini akhir-akhir ini sudah banyak sektor yang mulai berjalan seperti biasa, walaupun dalam keadaan apa ya, normal baru ya. Nah, peran pengawas bagaimana dalam masa pandemi ini? Tidak jauh berbeda dengan guru. Tidak jauh berbeda dengan guru. Peran pengawas tetap kembali tetap menjalankan fungsi, tugas dan fungsinya sebagai pengawas, yaitu melaksanakan pembinaan guru, melaksanakan supervisi standar pendidikan nasional, kemudian mengadakan bimbingan dan pelatihan dan sebagainya, semuanya tetap dilaksanakan. Hanya saja yang berbeda mungkin adalah media, alat dan metodenya. Kalau dulu kita pembinaan guru dalam kelompok, misalnya di KKG kalau SD, kalau di SMP itu dengan MGMP dan sebagainya, dilaksanakan melalui tatap muka. Kalau sekarang lebih banyak dilaksanakan daring. Oh, dari Melalui virtual meeting, ya kan, learning online, semuanya serba online, bimbingan pelatihan online, ya kan, PJJ pelatihan jarak jauh, kayak gitu, semuanya serba online. Nah, sama juga dengan guru, pengawas pun dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, dan sekarang kompetensi yang paling dituntut adalah bagaimana kita mengadakan pembinaan atau melaksanakan supervisi melalui ICT, media ICT kayak gitu. Jadi semuanya harus serba daring. Walaupun pada akhirnya setelah bulan Juli ini kita ada juga yang dilaksanakan dengan tatap muka, ada. Walaupun itu tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Jadi peran pengawas tetap sama. Tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas, hanya yang membedakan itu tadi, alat atau medianya saja. Yang beda. Iya, berbeda. Sama berarti ya Bu ya? Sama-sama agak repot nih dengan guru. Bahkan kalau di pengawas kayaknya kita dituntut bagaimana caranya supaya guru bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik, walaupun tidak berinteraksi langsung dengan siswa, walaupun interaksinya itu hanya sebatas dengan Zoom meeting atau Google Meeting, atau bisa jadi hanya dengan Google Classroom kayak begitu ya. Gimana caranya guru memberikan pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin? Kita yang harus memberikan ide, berikan motivasi, atau ketika misalnya guru datang untuk berkonsultasi, ngobrol lah istilahnya, ngobrol, sharing, ya mau tidak mau kita harus memberikan itu, karena itu adalah bagian dari tugas kita, ya. Ya mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu deh. Iya. Biar kalau ada pembinaan, ada supervisi, kita bisa tatap muka gitu. Amin. Tapi dengar-dengar bulan Januari sudah mau mulai tatap muka ya, Mah ya? Mulai tatap muka, tapi bentuknya bukan kewajiban ya. Kalau yang saya baca itu baru bentuk kebolehan gitu ya. Boleh, kata Mas Menteri, boleh kalau mau, dan itu asal ada persetujuan dari orang tua kayak gitu. Tetap itu kembali lagi ke orang tua. Ketika orang tua tidak memberikan izin, boleh masih di rumah. Tapi untuk tatap muka secara umum sudah diperbolehkan di bulan Januari. Hanya saja seperti apa bentuknya, kita tunggu regulasi yang akan terbit mungkin ya. Biasanya kan ada regulasi yang menyertai ketika ada kebijakan yang turun gitu. Mudah-mudahan ya. Iya, kita tunggu deh. Iya, siap. Selanjutnya ya Mah ya. Ya. Menurut Ibu, berkaitan dengan peran pengawas, sejauh ini seberapa besar keberhasilan monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Nah, ini dia keberhasilan monitoring. Sama dengan yang tadi kayaknya pertanyaannya, keberhasilan pembelajaran. Jadi seberapapun besarnya, gini aja, akhirnya saya jawabnya begini aja. Seberapapun
presentasi keberhasilannya, yang penting, yang jelas kita semua harus kembali ke tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi ketika guru tugasnya mengajar ya dilanjutkan mengajar, pengawas tugasnya melaksanakan supervisi atau pembinaan lanjutkan dengan itu. Jadi monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, entah itu melalui pengawas, entah itu melalui para pejabat, itu tetap dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran tadi. Jadi bagaimana caranya guru memberikan pembelajaran yang bermakna, kita coba lihat melalui monitoring tadi. Walaupun monitoringnya kembali lagi dengan cara daring dengan online kayak daring, gitu, tetap. Jadi misalnya untuk melihat proses pembelajaran di kelas, biasanya guru memberikan linknya, link Zoom, link meetingnya ya, link meetingnya ke pengawas. Misalnya Bu, saya mau melaksanakan pembelajaran, terus pengawasnya mengatakan kita harus supervisi proses pembelajaran. Oke, minta linknya, dikirim linknya ke pengawas. Jadi pengawas ikut di dalam Zoom meeting pembelajarannya itu. Oh begitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pembelajarannya menggunakan aplikasi yang dilaksanakan seperti yang di Al-Mustarif, nah sama itu juga bisa dikirim aja linknya biar pengawasnya masuk ke dalam proses pembelajaran kita. Seperti itu. Jadi tetap ada proses pembelajaran, supervisi proses pembelajaran, tapi melalui itu tadi, melalui daring. Online, melalui daring kayak gitu. Seperti itu. Jadi tetap ya. Tetap. Jadi mau bagaimana lagi coba. Nah ini dia kemudian yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika letak geografis kita tidak mendukung atau geografisnya mendukung tapi sinyal internet kadang-kadang kan ada juga di wilayah, ternyata di wilayah yang terdekat dengan Kota Bogor saja ada satu wilayah binaan saya, satu sekolah yang susah nembus sinyalnya. Ada di situ. Itu belajarnya seperti apa, Bu? Nah, akhirnya mereka menggunakan pembelajaran luring dan ada juga yang blended learning ya, digabungkan antara daring dengan luringnya. Nah, jadi mereka mengadakan home visit. Home visitnya tetap kita sarankan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tidak boleh lebih dari berapa orang gitu kan? Jangan lebih dari 5 orang atau tidak boleh juga memberatkan orang tua kayak begitu. Jadi agak sulit memang. Harus bagaimana lagi? Kecuali kita mengantisipasinya dengan cara yang inovatif tadi. Kita dituntut kreatif, dituntut inovasi dalam setiap pembelajaran. Kayak gitu kan, Bu? Jadi ya itu. Mudah-mudahan sih apa yang diberikan sinyalnya oleh Mas Menteri itu yang katanya Januari boleh tatap muka, mudah-mudahan terrealisir. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya Mah ya, biar cepat kembali ke sekolah lagi, biar bisa tatap muka lagi pembelajarannya ya Mah ya. Iya betul. Terakhir nih ya Mah ya. Ya. Sebagai pengawas, tentunya ada saran, pesan, dan kesan untuk para guru Mah agar tetap ikhlas melakukan pembelajaran dan membimbing anak-anaknya. Saya yakin ikhlas lah, semua guru insya Allah ikhlas. Kenapa? Karena saya tahu betul teman-teman guru di pedesaan terutama ya, ada loh guru honor yang masih gajinya 500.000 sebulan, ada yang begitu. Tapi mereka tetap ikhlas. Inilah pahlawan tanpa tanda jasa itu ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, walaupun kita masih sangat terbatas dengan BDR, masih dibatasi dengan COVID dan sebagainya, mudah-mudahan guru-guru di Indonesia tetap melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, tetap kreatif, tetap inovatif, dan tetap ikhlas. Nah, untuk ikhlas inilah yang kadang-kadang kita agak diuji nih ya, diuji.
Saya mungkin hanya bisa berikan satu tip aja nih ya buat teman-teman guru ya. Sentuh hati siswa kita dengan hati kita. Jadi hati ke hati ya. Bicara dari hati ke hati, Hati ke artinya hati. apa? Jadi ikhlaskan semua ilmu yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian jangan lupa kalau yang Muslim setiap kali sholat doakan juga mereka. Kalau di SD guru kelas ya. Nah ini lebih bisa apa ya? Mengingat namanya, mengingat wajahnya sambil didoakan gitu. Insya Allah itu chemistry-nya akan tetap nyambung. Jadi dari situ akan terjadi interaksi yang baik, tetap dirindui. Jadi mengajar dari hati akan tetap dirindui oleh anak-anak, oleh siswa insya Allah. Kenapa? Ini sangat terbukti dengan ini anak-anak saya setiap kali ini, Bu Guru lagi ngapain ya? Kalau jam segini Bu Guru di sekolah begini, kayak gitu. Kemudian ada kadang-kadang yang agak terharu setiap kali kita pulang dari mana gitu. Bun, oleh-oleh buat Bu Guru aku mana? Biasanya yang ditanya itu. Nah sekarang sudah enggak itu, tapi hanya bisa ngelihat oh iya ini kalau jam segini Bu Guru sedang begini. Ini kalau ngajarin begini, ininya gayanya Bu Guru begini loh. Nah, itu menurut saya itu bentuk-bentuk kangen ya, bentuk rindunya anak-anak terhadap gurunya. Kayak gitu. Jadi pesan saya untuk guru-guru Indonesia tetap mengajar dengan ikhlas, dengan semangat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Mudah-mudahan guru tetap bisa ketemu dengan siswa. Ya, dengan anak-anak kayaknya udah kangen juga kan? Kangen banget. Kangen dengan celotehan mereka. Iya. Kan? Banyak gaya belajar mereka yang kadang-kadang bikin kangen. Walaupun ada yang agak susah diamnya, ada bagaimana, tapi itu tetap ya itu uniknya mereka, ya kan. Tetap ikhlas ya, semoga dengan Hari Guru ini momentum yang paling tepat untuk mengingat kita bahwa peran guru sangat besar, peran guru sangat penting untuk kehidupan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak kita, dan tetap tingkatkan kompetensi kita. Kenapa? Karena ketika guru salah mengajar, maaf ya, ketika guru salah mengajar, demagogi ya, ketika guru salah mengajar, itu jadi malpraktek kan, betul nggak? Iya betul. Nah, bukan hanya dokter saja. Nah, kalau dokter malprakteknya itu yang jadi korban satu pasiennya. Tapi kalau guru ketika malpraktek guru, aduh satu kelas nih kayaknya gitu. Jadi betul. Ya tetap semangat, tingkatkan kompetensi, sentuh hati mereka dengan hati kita. Insya Allah. Terima kasih untuk pesan-pesan dan tipsnya, Ma. Insya Allah bisa dicoba ya, Ma, ya. Dan mungkin buat inspirasi juga untuk guru-guru yang lain ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mohon maaf bila ada yang salah-salah kata ya. Terima kasih sudah diajak berbincang nih, Bu Tiara. Alhamdulillah, Ma. Terima kasih juga untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya ya. Sama-sama. Mengganggu ya, Ma, ya. Enggak apa-apa, terima kasih buat semuanya. Selamat Hari Guru. Amin. Untuk guru Indonesia. Amin, terima kasih Mama. Sama-sama. Iya, baik ya Ma, karena waktu kita telah habis ya Ma ya. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Robiah SAG, MPD. Semoga Ibu sukses selalu, sehat selalu ya Ma ya. Terima kasih Bu Tiara, salam sehat. Sehat juga Ibu. Iya. Dan demikianlah acara bincang-bincang kita dalam acara Mashow, Al-Mustari Show, dalam edisi memperingati Hari Guru Nasional. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan salah-salah kata yang saya ucapkan. Selamat Hari Guru untuk para guru dimanapun berada. Semoga kita tetap menjadi contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Ya, amin. Ya, amin. Akhirul kalam.
kita akhiri acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya.